nyampe nih. Penasaran nggak kita lagi di mana? Sekarang kita ada di Ya. Oke, teman-teman, mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu Kampung Bingo? Nah, saya pun juga belum mendapatkan jawaban daripada itu. Makanya kita akan mewawancarai narasumber langsung dari Kampung Bingo ini agar kita dapetin data yang valid. Baik, sekarang kita sudah bersama pengelolanya Kampung Bingo sendiri. Nah, Bapak, izin saya bertanya, Ya, boleh lagi Bapak jelaskan apa itu Kampung Bingo? oke. Ya, sebelumnya terima kasih atas kunjungannya teman-teman dari sekolah Rama, ya, Sama-sama. Taman Rama ya. Terima kasih untuk kunjungannya. Saya Diki, kebetulan saya dari Kampung Bingo, sedikit menceritakan. Jadi sebenarnya Kampung Bingo itu istilahnya kalau kita berbicara masalah artinya bingo itu bisa ngomong. Jadi salah satu ownernya itu ada Pak Made Gunada. Beliau menginspirasi untuk membuat bingo ini sesuatu yang bisa ngomong. Bisa ngomong dalam artian bisa berekspresi. Kita bisa ngomong apa aja, kita bisa ketawa berbicara di sini. Jadi konsep yang dari Kampung Bingo ini kita lihat. Ini kita ada resto, ya. Kita ada restonya. Terus yang kedua di samping kita ada resto, kita juga sebenarnya di sini kita tanam. Ada beberapa tanaman yang kita tanam ini proses awal menanam ini adalah di sini umumnya itu kita tanam adalah salad. Produk salad yang bisa langsung dimakan. Jadi langsung diproses, langsung dimakan. Terus yang ketiga, seperti saat ini kita kedatangan tamu dari Taman Rama adalah kita sangat aware terhadap edukasi. Edukasi kita sangat open untuk memberi pengarahan pada generasi muda supaya bisa memahami bahwa proses yang dilakukan oleh para petani kita itu seperti apa prosesnya. Mulai dari pembenihan, pembibitan, penanaman, dan sampai ke sentra produksi. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, di sana juga kita ada sentra produksi. Jadi sentra produksi adalah Kampung Bingo yang pada saat ini kita di bawah dari PT WAP, yaitu Wiguna Alam Persada, di mana Wiguna Alam Persada itu adalah salah satu supplier brand-brand internasional yang ada di Indonesia. Contohnya Burger King, McDonald, semuanya sayurnya kita supply dari sini. Ya, itu Pak. Jadi prosesnya. Baik. Terima kasih, Pak. Halo semuanya. Kalian udah pasti tahu dong, ini lagi di mana? Kampung Bingo. Ya, benar sekali. Ini adalah Kampung Bingo yang berlokasi di Bedugul, Bali. Apa sih itu Kampung Bingo? Nah, jadi Kampung Bingo ini merupakan tempat edukatif yang berisi banyak tanaman di daerah sini. Kalian bisa lihat di sini. Serta juga dengan Bingo Resto, yaitu restoran yang ada di Kampung Bingo ini. Bingo itu apa sih? Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak pengelola kita, yaitu Bingo. B artinya bisa dan Ngo artinya ngomong. Yang dimana artinya adanya kebebasan ngomong di sini. Kok bisa gitu sih? Tentu saja kalian pasti bingung kan? Dan pasti penasaran kan? Apa sih tujuan dari pembuatan Kampung Bingo ini? Latar belakang pembuatannya, asal usul, atau mungkin ada hubungannya dengan materi sejarah kita kali ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Simak seterusnya. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama Bapak pengelola Kampung Bingo. Saya di sini dengan Eka, dengan Bapak Diki. dengan Pak Diki. Nah, jadi kebetulan di sini tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai beberapa hal mengenai Kampung Bingo ini. Ya. Nah, tentu saja kami juga ingin tahu dong apa latar belakang pembuatan Kampung Bingo,
asal usul Kampung Bingo gitu Pak. Oke, Mungkin bisa jelaskan. jadi Kampung Bingo ini dibuat punya dasar sebenarnya dari owner pemilik sendiri. Ini dibangun 2018, yaitu dengan berharap bahwa akan membuat satu kawasan pertanian, perkebunan dengan ada restonya dengan konsep bingo. Bingo artinya bisa ngomong, dengan konsep edukasi, terus ada konsep agro. Jadi kita juga bisa melihat di sini beredukasi untuk masyarakat, lingkungan, dan lain mulai dari proses pembibitan, penanaman, pemanenan, dan sampai proses produksi. Baik, jadi dibangun pada 2018. 2018. Baik. Mungkin Bapak sebelum ini dibangun, sebelumnya ini apa ya Pak? Atau perjalanan pembuatannya? Jadi Kampung Bingo ini adalah bagian dari PT WAP, Wiguna Alam Persada, yang ada di pojok sana, yaitu proses produksi. Jadi kami itu sebenarnya tidak hanya pengelola di resto, tapi kita adalah salah satu supplier dari brand-brand internasional yang ada di Indonesia. Itu dari kita. Nah, kalau pertanyaan ini dulunya apa? Itu dulunya adalah kebun salad. Jadi ini area pertanian juga, tapi kita renov sehingga membuat ada tempat duduk dengan lebih. Jadi tujuan pembuatan Kampung Bingo ini untuk mencari modal, selain itu mungkin ada lagi Pak? Tujuannya sebenarnya lebih ke edukasi untuk pemberdayaan masyarakat di sekitarnya, terus men-share informasi mengenai dunia pertanian kepada masyarakat yang luas. Jadi seperti sekarang dari SMA Taman Raman datang, ya tahu kita share sebenarnya apa yang kita miliki. Oke, baik Pak. Selanjutnya, kebetulan nih saya sejarah ada materi mengenai pengaruh-pengaruh kerajaan Hindu Bali ataupun peninggalannya Pak. Mungkin di sini ada atau tidak pengaruh dari kerajaan Hindu Bali? Peninggalan juga boleh. Oke. Kalau di sini mungkin secara sejarah mungkin ada ya. Tapi saya juga kurang begitu paham sih. Kalau di wilayah Bedugul mungkin bisa dilihat di sejarahnya, dulu di wilayah Bedugul ini sebenarnya ada sejarah. Pastinya ada sih. Kan banyak sekali ya kerajaan-kerajaan di Bali. Ya. Ini masuknya ke wilayah kerajaan. Terima kasih banyak Pak. Jadi sekian dari wawancara saya. Nah, kegiatan yang saya lakukan barusan di Kampung Bingo itu merupakan kegiatan penelitian sejarah yang dimana saya melakukan wawancara bersama Bapak Diki begitu. Jadi apa sih itu penelitian sejarah? Nah, penelitian sejarah itu ialah sebuah kegiatan meneliti ataupun menganalisis serta mencari-cari jejak mengenai sesuatu hal di masa lampau yang ingin kita ketahui begitu. Pada umumnya kegiatan penelitian sejarah ini ada 5 tahapan. Yang pertama ada pemilihan topik, lalu yang kedua adalah heuristik, ketiga ada kritik dan verifikasi, keempat ada interpretasi, dan yang terakhir ialah historiografi. Jadi di sini saya akan menjelaskan aja langsung. Yang pertama ialah kegiatan pemilihan topik. Ini saya sudah tidak perlu jelaskan lagi ya karena sudah jelas sekali. Selanjutnya ialah kegiatan heuristik. Apa sih ini heuristik? Nah, menarik nih. Jadi heuristik ini merupakan kegiatan mencari sumber atau jejak sejarah yang ingin kita teliti atau analisis. Jadi umumnya dibagi menjadi 2, yaitu heuristik sekunder dan heuristik primer. Yang dimana primer ini langsung dari seseorang yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut, dan juga sekunder yang dimana ia tidak terlibat dalam peristiwa tersebut begitu. Jadi contohnya yang saya lakukan dengan Bapak Pengelola Pak Diki, yakni beliau ikut serta dalam pembangunan Kampung Bingo tersebut, sehingga beliau juga tahu sejarah-sejarahnya atau alur pembuatan Kampung Bingo tersebut. Jadi saya simpulkan bahwa ini merupakan sumber primer yang dimana Bapak Diki tersebut terlibat dalam kegiatan pembangunan Kampung Bingo gitu. Lalu untuk sumbernya, untuk sumbernya di sini saya merupakan sumber lisan yang dimana saya melakukan wawancara dengan Bapak Diki. Sumber itu ada 3 umumnya. Yang pertama adalah sumber tertulis, sumber lisan, dan juga sumber benda gitu. Lalu kita langsung next ke nomor 3, yaitu kritik dan verifikasi, yang dimana di bagian ini ialah untuk mencari keaslian dan tidak palsu. Jadi ini berguna untuk memastikan data tersebut. Setelah saya cek dan ternyata
Saya sudah langsung dari sumber primer dan pastinya itu sudah pasti fakta gitu. Lalu selanjutnya ialah interpretasi, yaitu menafsirkan keterkaitan dengan berbagai sumber dan ternyata benar ya. Setelah saya cek di sumber, berbagai sumber, mungkin contohnya di Google, di YouTube dan sebagainya, bahwa penjelasan Pak Diki sudah lumayan kompleks dan benar ya. Setelah saya cocokkan dengan berbagai sumber lainnya gitu. Dan yang terakhir ialah historiografi, yang dimana ini merupakan kegiatan penulisan sejarah yang sudah kita dapatkan tersebut begitu. Jadi kesimpulannya, kegiatan yang saya lakukan ini, pertama, penelitian sejarah, tepatnya dengan wawancara, yaitu sumbernya tentu saja sumber lisan dari Bapak Diki tersebut. Lalu heuristiknya, di mana sih saya dapat sumbernya, jejak-jejaknya? Nah, itu adalah sumber primer karena beliau terlibat dalam kegiatan tersebut. Maksud saya dalam pembangunan Kampung Bingo tersebut, sehingga beliau tahu alur pembuatannya dan juga mungkin sebelumnya Kampung Bingo itu apa, beliau juga sudah tahu begitu. Dan juga untuk historiografi di sini saya tidak melakukan penulisan secara langsung, saya hanya mencatat secara ringkas saja sebagai data-data yang saya simpan gitu. Jadi sekian kegiatan kesimpulan saya hari ini. Semoga berguna untuk teman-teman sekalian dan jangan lupa dipelajari terus, oke? Mantap. Setelah mendengar penjelasan tadi, sejarah bingo ini tidak luput dari kearifan lokal. Jadi tema saya kali ini adalah kearifan lokal sebagai bagian dari keberagaman yang merupakan wujud cinta tanah air. Jadi sebelum saya memulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya satu masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari bahasa masyarakat tersebut. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui cerita dari mulut ke mulut. Halo Pak. Ya, Jadi hari ini saya akan mewawancarai dengan Pak siapa? yang Pak Wayan. Pak Wayan. Jadi saya ingin bertanya, boleh bertanya? Oh, silakan. Jadi kearifan lokal apa yang digunakan saat Bapak memasak di sini? Seperti alat-alat atau bahan-bahan yang dipakai di zaman-zaman dahulu. Nah, kalau untuk peralatan sih kita kebanyakan udah ada kan ya. Dan ini kita masih juga mempunyai peralatan yang tradisional. Ya, seperti kukusan ya. Itu masih kita di dapur sana masih ada. Itu kayak kendi-kendi yang lama itu masih kita proses, masih kita gunakan sampai hari ini ya. Terus ya kita punya yang namanya apa namanya nih? Bungut pohon ya, kalau bahasa ininya bungut pohon ya. Ini zaman dahulu, ini kita pakai kayu bakar ya. Terus untuk sayur mayurnya kita tanam semua di sini ya, seperti sayur hijau, salada, semua jenis kita tanam di sini yang bisa bermanfaat untuk restoran kita di sini. Apakah penanaman sayur-sayur di sini masih memakai sistem subak? Oh, tidak. Ya, ini kita prosesnya dari pembibitan, dari pembenihan itu kita semua pakai petani di sini. Cuman alur airnya kita pakai penampung, tidak pakai subak ya. Jadi untuk penanaman, pembibitan di sini semua kita pakai tenaga petani. Ya, cuman di sini yang memetik ya semua tamu yang berdatang ke sini bisa memetik sendiri. Kita di sini herbal ya. Kita tidak memakai pestisida. Jadi sayur mayur yang kita tanam di sini itu ya apa namanya lebih alami ya untuk kesehatan. Oke Pak, segitu aja pertanyaan saya. Terima kasih untuk waktunya Pak. Iya, sama-sama deh. Permisi Mbak, izin bertanya dengan Mbak siapa? Yanti. Jadi Mbak Arianti, saya ingin bertanya, apakah desa Bingo ini milik pribadi atau milik pemerintah? Oh, di sini pribadi. Apakah ada campur tangan pemerintah? Enggak, milik pribadi. Apa ciri-ciri kearifan lokal di desa Bingo ini? Di sini kami biasanya menanam sayur-sayuran. Kita juga di bawah ada tahapan kasih kirim
CFC, untuk Burger King. Apakah ada sistem koperasi? Enggak. Atau organisasi? Nggak ada. Organisasinya kami di sini punya PT, namanya Bintang Alam Persada. Kasih. Jadi, Desa Minggo ini milik pribadi. Ownernya sendiri adalah Pak Made Junage. Desa Minggo ini tidak ada campur tangan pemerintah, tetapi mereka selalu berkolaborasi dengan pemerintah. Ciri-ciri kearifan lokal yang ada di Desa Minggo adalah mereka menanam sayur mayur mereka sendiri. Desa Minggo ini sudah tidak ada sistem koperasi, tetapi mereka memiliki organisasi yang bernama Alam Persada. Kearifan lokal yang ada di Desa Minggo saat memasak adalah mereka masih memakai kukusan, kendi-kendi, kayu bakar, dan mereka masih menanam sayur mayur mereka sendiri. Jadi sistem subak sudah tidak ada di Desa Minggo ini karena mereka memakai petani dan alur air mereka memakai penampung. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi PP ini adalah kearifan lokal yang masih dipertahankan di Desa Minggo itu mereka masih melakukan tradisi atau budaya di Bali, contohnya seperti melaspas. Manfaat kearifan lokal di Desa Minggo salah satunya adalah menarik pariwisata. Karena mayoritas pariwisata di Desa Minggo adalah tamu-tamu asing. Tamu-tamu asing itu tidak hanya menikmati makanan yang ada di Bali, tetapi mereka juga menikmati tradisi-tradisi yang ada di Bali. Contohnya seperti saat hari Kamis, para karyawan-karyawan di Desa Minggo memakai baju adat Bali. Duh, panas banget ya. Kenapa ya kira-kira bumi ini bisa sangat panas? Nah, saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Saya akan menjelaskan empat penyebab dan dampak pemanasan global beserta dengan solusinya. 1. Penggunaan bahan bakar bensin. Pemakaian bahan bakar bensin secara cuma-cuma juga bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Bahan bakar bensin yang digunakan pada mobil dan motor misalnya. Saat bensin digunakan sebagai bahan bakar, maka akan menimbulkan gas karbon dioksida. Pada saat kita berangkat, kita menggunakan bus. Maka ini menjadi salah satu penyebab pemanasan global karena bus menggunakan bahan bakar bensin. Solusinya apa ya? Nah, solusinya itu adalah kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Mengurangi berkendara dengan kendaraan pribadi berarti lebih sedikit emisi. Selain menghemat bensin, berjalan kaki dan bersepeda adalah bentuk olahraga yang menyehatkan. Anda juga bisa memanfaatkan angkutan umum atau menggunakan kendaraan bersama-sama. Selain menyehatkan, bersepeda juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi faktor terjadinya pemanasan global. Nah, penyebab pemanasan global kedua adalah sampah plastik. Penyebab terjadinya pemanasan global selanjutnya berasal dari hasil kegiatan manusia, yaitu tumpukan sampah plastik yang tak terkendali. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Menurut penelitian, plastik mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat merusak. Gas metana alami atau buatan dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim. Kita berkunjung ke greenhouse. Atap dari greenhouse adalah plastik. Maka saat matahari mengenai plastik, maka ini menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Nah, solusinya apa ya? Dengan mengurangi sampah plastik dengan membawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Mendaur ulang sampah plastik contohnya seperti membuat pot tumbuhan dari botol bekas. Baiknya saat kita berbelanja, kita menghindari tas plastik yang sekali pakai. Kita sebaiknya menggunakan tas tote bag seperti ini yang dapat dipakai berulang-ulang untuk mengurangi pemakaian plastik. Nah, dampak dan penyebab yang ketiga adalah boros menggunakan listrik. Pemborosan listrik membuat cadangan energi listrik menjadi semakin menipis karena energi listrik memerlukan pembakaran batu bara, sehingga meningkatkan pemanasan global. Pada siang hari di restoran Minggo, kita menemukan bahwa di sana masih menggunakan lampu. Nah, ini menjadi salah satu penyebab pemanasan global karena pemborosan listrik. Solusinya apa ya? Dengan kurangi penggunaan listrik secara cuma-cuma. Cara mencegah pemanasan global yang paling sederhana adalah menghemat listrik.
seperti mematikan lampu saat tidak dibutuhkan, gunakan lampu hanya saat diperlukan dan matikan pada siang hari. Matikan juga barang elektronik lainnya seperti televisi, kipas, stereo, dan komputer saat Anda tidak memakai barang elektronik tersebut. Nah, contoh yang terakhir adalah penebangan hutan secara liar. Setiap tahun, penebangan hutan terjadi di berbagai belahan dunia untuk kepentingan komersil, seperti produksi kayu untuk bahan baku kertas dan mebel maupun untuk membuka lahan pertanian, peternakan, perumahan atau industri. Pembukaan lahan tak hanya dilakukan dengan menebang hutan. Tidak jarang, oknum-oknum nakal sengaja melakukan pembakaran hutan guna lebih cepat mengunduli lahan. Kebakaran hutan tentu akan meningkatkan suhu rata-rata di daerah tersebut. Hal ini juga bisa melepaskan lebih banyak karbon dioksida dan polutan lain ke udara. Pepohonan berperan besar untuk menyeimbangkan efek rumah kaca dengan menyerap lebih banyak karbon dioksida dan mencegahnya terperangkap di atmosfer. Solusinya dengan melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan penanaman hutan kembali, yakni hutan yang sudah gundul agar dapat berfungsi dengan baik, yakni dengan peruntukannya lagi. Sekian, terima kasih. Sebentar. Coba deh lu hirup udara yang ada di sini. Seger banget ya, Gi. Segar kan? Nah, mau tahu nggak kenapa udara di sini bisa segar? Kenapa tuh? Nah, jadi di Kampung Bingo ini ekosistem yang ada di sini tuh masih terjaga. Nah, ngomong-ngomong soal ekosistem, mau tahu nggak apa itu ekosistem? Ekosistem? Ekosistem itu makhluk hidup ya, Ki? Bukan. Terus apa dong? Nah, jadi ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Oke, jadi di video sebelumnya belum dijelaskan apa itu rantai makanan. Nah, dalam ekosistem juga ada yang namanya rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan, yang dimana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Nah, rantai makanan ini juga memiliki tingkatannya. Ada produsen selalu menempati tingkat trofik pertama atau yang paling bawah, sedangkan herbivora atau konsumen primer menempati tingkat trofik kedua. Konsumen sekunder menempati tingkat trofik ketiga, dan konsumen tersier menempati tingkat trofik yang keempat atau puncak dari piramida. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah, jadi kamu sekarang udah tahu kan apa itu ekosistem? Oh, jadi ekosistem itu seperti simbiosis mutualisme ya, Ki? Nah, benar banget tuh. Ekosistem yang di sini tuh saling menguntungkan. Nah, antara manusia, tumbuhan, dan hewan. Manusia menanam tumbuhan sejenis bunga mitir, selada, tumbuhan kopi, dan lain-lainnya. Mereka merawat, menjaga tumbuhan itu agar tumbuh subur. Sebagai timbal balik dari tumbuhan, dia memberikan oksigen yang lebih segar dari yang lain dan memberikan makanan kepada manusia. Nah, buat hewan juga, dia mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak dan juga dapat menjaga kesuburan yang ada di tanah. Nah, jadi sekarang udah tahu kan apa itu ekosistem? Nah, makasih ya, Gi. Karena kamu, sekarang aku udah tahu apa itu ekosistem.